Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fadil Muhammad dengan NIM 2004222. Pada pertemuan malam ini saya akan memberikan atau menjelaskan paparan tentang kuliah kerja lapangan di Pekanbaru, yang mana dosen pembimbingnya yaitu Bapak Rizky Safril, SHI, MSI. Baik, untuk latar belakang dari kegiatan ini ialah yang mana kita tahu bahwa kuliah kerja lapangan adalah praktikum berupa kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan pengalaman nyata dari instansi, lembaga, atau organisasi yang berkaitan dengan disiplin keilmuan. Yang mana lingkungan sebagai sumber daya mempertemukan berbagai kepentingan di dalamnya, antara lain kepentingan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Benturan kepentingan antara berbagai pihak sering berakibat kondisi lingkungan harus menjadi korban. Pengelolaan lingkungan misalnya, selain berusaha melakukan tindakan preventif, yakni mencegah meluasnya kerusakan lingkungan juga melakukan tindakan represif, yaitu bertindak secara nyata untuk menghadapi kondisi lingkungan yang terlanjur rusak. Oleh karena itu, KKL atau kuliah kerja lapangan ini penting diterapkan dalam mata kuliah, khususnya administrasi kependudukan dan lingkungan hidup, karena dengan mengunjungi langsung, mahasiswa akan lebih memahami bagaimana kondisi lapangan akan administrasi kependudukan yang berpengaruh terhadap lingkungan. Rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam menghadapi permasalahan dan tantangan isu lingkungan hidup. Yang kedua, yaitu bagaimana peran Dinas Kominfo Kota Pekanbaru dalam menerapkan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada masyarakatnya. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk pelaksanaan program CSR atau Corporate Sociality Responsibility dan pengendalian hasil limbah pada PT Indah Kiat Pulp and Paper. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini yang pertama itu meningkatkan pengetahuan pada mata kuliah administrasi kependudukan dan lingkungan hidup, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar mandiri, dan memadukan konsep yang diperoleh di dalam kelas dengan bentuk administrasi kependudukan di Kota Pekanbaru dan dampak bagi lingkungan hidup, serta melihat langsung bagaimana tingkat digital governance di Kota Pekanbaru. Manfaat dari kegiatan ini yang pertama bagi penulis, adanya laporan diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang proses pelaksanaan mulai dari pencarian masalah sampai dengan selesai. Manfaat teoritis, guna ilmiahnya, hasil laporan KKL ini secara teori diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan khususnya bagi ilmu pemerintahan, sehingga hasil laporan KKL ini dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi laporan selanjutnya. Tempat pelaksanaan KKL, di mana kami ada 3 tempat yang dikunjungi selama KKL. Yang pertama ada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Yang kedua itu Dinas Kominfo Kota Pekanbaru. Dan yang ketiga itu PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Perawang Mill. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama adalah teori administrasi kependudukan dan lingkungan hidup. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan lingkungan hidup sering sebagai sebut lingkungan yang istilahnya dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup. Keberadaan lingkungan tersebut pada hakikatnya selalu dijaga dari kerusakan yang parah, yang mana suatu kehidupan lingkungan akan sangat tergantung pada ekosistemnya. Oleh karena itu, masyarakat secara terus-menerus harus didorong untuk mencintai, memelihara, dan bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu tentang pencemaran lingkungan. Merupakan suatu kasus yang sering ditemui di berbagai wilayah yang menimbulkan berbagai perusakan lingkungan alam sekitar dan menjadi suatu peristiwa yang sangat diperhatikan masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan tersebut. Karena hal ini sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat yang bertempat tinggal di sekitarnya. Mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan ini, dalam pasal 17 Undang-Undang Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa ketentuan tentang pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan beserta pengawasannya yang dilakukan secara menyeluruh dan atau secara sektoral ditetapkan dengan peraturan perundangan. Selanjutnya itu inti dari kegiatan ini ialah pembahasan KKL-nya. Pertama ada KKL di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
DLHK Provinsi Riau merupakan salah satu instansi sektoral baru yang berwenang dalam pengelolaan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan di Provinsi Riau, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab terpisah antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Perda PSPD Riau yang disahkan pada Desember 2016. DLHK Riau memiliki dua urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib dan urusan kehutanan yang menjadi urusan pilihan. Adapun urusannya masing-masing yaitu urusan lingkungan hidup terdiri atas perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun B3, pembinaan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, dan pengaduan lingkungan hidup beserta persampahan. Selanjutnya itu tentang urusan kehutanan, terdiri atas pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, dan yang terakhir itu pengelolaan daerah aliran sungai. Permasalahan dan tantangan pengelolaan merkuri yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Ada tiga masalah yang dihadapi oleh DLHK Riau ini pada bidang pertambangan, khususnya pada kegiatan pertambangan emas oleh masyarakat di Provinsi Riau, yang mana kegiatan pertambangan rakyat terutama yang diolah secara tradisional menghasilkan limbah yang mengandung unsur logam berat seperti merkuri yang dapat mencemari lingkungan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan biota. Selanjutnya pada sektor industri manufaktur, merkuri dipergunakan untuk produksi klor alkali sebagai katoda, vinyl klorida monomer sebagai katalis, peralatan listrik dan elektronik aktif seperti lampu, baterai, alat kesehatan seperti termometer dan tensimeter, peralatan mekanik seperti barometer dan termostat. Pada bidang kesehatan gigi, merkuri digunakan sebagai amalgam penutup lubang gigi. Selain sebagai pengawet, merkuri dipergunakan dalam produk vaksin, kertas, pewarna, deterjen, sabun, dan kosmetik, dan sebagai pereaksi, merkuri juga dipergunakan di laboratorium kimia, baik untuk keperluan penelitian maupun uji analisis. Oleh karena itu, adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk melakukan pengendalian dan pencegahan permasalahan lingkungan tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu melakukan KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah yang sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan keberlanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Selanjutnya itu melakukan baku mutu lingkungan hidup. Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang 32 Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam satu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Selanjutnya itu melakukan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu kajian mengenai pentingnya suatu usaha dan kegiatan direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengembalian pengembalian eh, kegiatan yang berdampak terhadap yang, yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki sertifikat AMDAL. Selanjutnya yaitu kuliah kerja lapangan di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru. Di dalam pelaksanaan KKL di Dinas Kominfo Kota Pekanbaru ini menjelaskan bahwasanya pemerintah Kota Pekanbaru senantiasa berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien dengan menerapkan tata kelola sistem pemerintahan yang berbasis elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan publik secara online di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Pekanbaru melalui aplikasi Pekanbaru
yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengakomodasi layanan publik secara online, yang merupakan penjelmaan dari adaptasi electronic government, dan melalui aplikasi Pekanbaru tersebut, Dinas Kominfo menerapkan dengan haluan untuk mengembangkan pelayanan bagi masyarakat sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan layanan publik. Selanjutnya yaitu aplikasi e-government yang dikelola oleh Dinas Kominfo ialah sebuah website resmi Kota Pekanbaru, yaitu www.portalpekanbaru.go.id yang sedang dikembangkan. Di dalamnya terdapat berbagai aplikasi yang bersifat government to government atau G2G, government to business, G2B, dan government to customer, G2C. Dinas Kominfo bukan hanya sebagai platform yang menyediakan tempat bagi aplikasi e-government yang ada, melainkan sebagai pengguna pada Dinas Kominfo sebagai pengguna, dan Dinas Kominfo itu sendiri memiliki berbagai aplikasi yang dikelola, yaitu dengan mengelola 44 websites OPD dan mengelola sebagian aplikasi yang ada di website resmi Kota Pekanbaru, mengelola comment center yaitu sensor suhu, peringatan banjir, dan pemetaan kota. Dan terakhir yaitu mengelola Smart City. Aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan dan beberapa aplikasi e-government yang ada. Aplikasi tersebut dikelola oleh masing-masing pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Selanjutnya yaitu KKL di PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Karawang Mill. Perusahaan PT Indah Kiat adalah suatu perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang industri pulp and paper dengan status penanaman modal asing atau PMA sebagai salah satu fasilitas produksi pulp dan kertas yang paling terintegrasi dan terukur di dunia. Asia Pulp and Paper atau Sinarmas berkomitmen untuk memberikan berkualitas luar biasa di tengah meningkatnya permintaan akan produk kertas berkualitas di seluruh dunia. Selanjutnya itu permasalahan dan tantangan PT Indah Kiat Pulp and Paper yang berkaitan dengan CSR. Pada mulanya, Corporate Social Responsibility terbentuk karena adanya gejolak serta permasalahan yang timbul di masyarakat karena diakibatkan oleh 5 pabrik yang dihasilkan oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper dan dari hasil pengolahan kayu menjadi kertas siap pakai. Limbah ini dibuang ke aliran Sungai Siak. Masyarakat yang di sepanjang Sungai Siak waktu itu menggunakan air aliran sungai untuk proses mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Limbah yang dibuang PT IKPP ke aliran Sungai Siak tentunya mengganggu aktivitas masyarakat karena air yang digunakan mengandung racun. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan merasa harus bertanggung jawab akan hal itu, dan tahun 2001 mulai dirintis terbentuknya unit yang khususnya mengurusi permasalahan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat daerah operasional perusahaan. Adapun bentuk-bentuk program CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan PT Indakiat Pulp and Paper, yang pertama itu program layanan kesehatan. Program ini dilakukan dalam bentuk pemberian pengobatan gratis. Kedua itu program keagamaan sosial. Program ini pihak perusahaan juga turut memberikan sumbangsinya kepada beberapa desa yang cukup jauh dari akses keramaian, yang mendatangkan ustadz ke desa-desa. Yang ketiga itu program pendidikan untuk mahasiswa yang akan melanjutkan studinya ke perguruan tinggi negeri, dan pelatihan sistem pertanian terpadu. Dan program ini memiliki 3 bagian, yaitu peternakan, hortikultura, dan perikanan. Nah, dari penjelasan di atas, maka saya menarik kesimpulan bahwasannya itu keberadaan lingkungan pada hakikatnya selalu dijaga dari kerusakan yang parah. Suatu kehidupan lingkungan akan sangat tergantung pada ekosistemnya. Oleh karena itu, masyarakat secara terus-menerus harus didorong untuk mencintai, memelihara, dan bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Sebab untuk menjaga semuanya itu tidak ada lagi yang bisa dimintai pertanggungjawaban kecuali manusia sebagai pemakai atau pengguna itu sendiri. Saran, sejumlah permasalahan yang menjadi isu-isu strategis saat ini terkait tata kelola lingkungan memerlukan tindak lanjut dari pemerintah, baik melalui kebijakan atau regulasi maupun melalui program-program yang strategis yang secara efektif mampu mengatasi masalah lingkungan tersebut. Nah, ini referensi yang saya pakai, dan ini merupakan dokumentasi dari beberapa instansi yang telah saya abadikan. Nah, baik, itulah penjelasan dari atau paparan dari kuliah kerja lapangan yang telah saya susun. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.